Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga korban ledakan amunisi di RSUD Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Gubernur berjanji memberi uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpek untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Itu orang sudah meninggal. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban. Nah, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Nanti akan lupatin. Deddy Mulyadi pun berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Anterin ke rumahnya masing-masing. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Oh ya, nilainya per orang 50. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung dengan Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Tapi memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kehilangan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Setelah mengunjungi RSUD Pamengpek dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat beserta Pangdam 3 Siliwangi dan rombongan kemudian langsung meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan proses identifikasi korban ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan kami Ii Solihin di RSUD Pamengpek, Garut. Selamat sore. Ii, bagaimana proses identifikasi pada hari ini? Apakah seluruh jenazah sudah berhasil diidentifikasi? Baik, Davi, usai dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Jabar di RSUD Pamengpek, Garut, korban ledakan amunisi tepatnya di Desa Sagara, Cibalong, akhirnya diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi untuk dari 13 korban meninggal dunia, 9 orang telah teridentifikasi dan sisanya 4 jenazah lagi masih belum teridentifikasi. Usai diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah pun dipulangkan ke rumah masing-masing. Begitu, Davi. Baik, kami ingin konfirmasi sekali lagi, Ii, artinya jenazah yang belum berhasil diidentifikasi adalah korban yang dari warga sipil, Ii. Betul, Davi. Untuk saat ini dari 9 orang itu sudah dikembalikan ke rumah masing-masing dan sisanya tinggal 4 lagi di RSUD Pamengpek ini, Davi. Baik, Ii, Anda berada di RSUD Pamengpek, kemudian juga tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sempat berkunjung ke sana. Dari informasi yang Anda dapatkan, apa saja yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi dan Pangdam 3 Siliwangi di sana? Betul, Davi. Tadi siang Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga dan rumah sakit yang berada di RSUD Pamengpek. Dan kepada keluarga korban akan diberikan kerohiman sebesar 50 juta per kepala keluarga.
Seperti itu, Davi. Dari informasi yang Anda terima, apa kemudian yang menjadi penyebab warga atau dugaan awal warga bisa berada di lokasi ledakan? Tadi apa yang disampaikan oleh Pangdam 3 Siliwangi dan Gubernur? Ya, baik, yang saya ketahui memang Gubernur Jawa Barat dengan kondisi ya langsung mendatangi RSUD Pamengpeuk untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi tersebut. Dan Gubernur Jawa Barat menunggu bersama rombongannya langsung bertemu dengan keluarga korban. Salah satunya keluarga korban yang menanyakan kronologis kejadian serta aktivitas kesehatan warga yang menjadi korban ledakan pemusnahan amunisi tersebut, Davi. Baik, terima kasih II Solihin melaporkan langsung dari RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, sehari pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa, petugas lakukan sterilisasi di lokasi. Akses jalan menuju lokasi insiden dijaga ketat oleh petugas. Pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa pada Senin pagi, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diizinkan mendekat ke lokasi. Meski demikian, aparat keamanan hingga kini belum menggelar olah tempat kejadian perkara. Insiden ledakan amunisi kadaluarsa terjadi pada Senin pagi. Dalam kegiatan itu, amunisi kadaluarsa milik TNI Angkatan Darat dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Korban adalah 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Diduga, warga mendekat ke area ledakan untuk memungut sisa logam amunisi untuk dijual kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Sementara Komisi 1 DPR RI meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan TNI atas kasus ledakan amunisi kadaluarsa yang membuat 13 orang meninggal dunia. Pasca kejadian ledakan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 orang dijaga ketat TNI dan polisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dijaga ketat anggota TNI dan Satuan Brimob Polri bersenjata lengkap. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan mendekat ataupun masuk ke lokasi ledakan. TNI AD mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman
sampai dengan selesai. Sebelumnya, ledakan diduga akibat detonator penghancur yang dipasang untuk meledakkan amunisi, namun lebih dulu meledak saat masih dipasang sebuah lubang besar penghancur dekat pesisir pantai. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media ya. Dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini itu luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang kembali. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan di tempat pemusnahan amunisi. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore. Kembali di iNews Sore, pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan di tempat pemusnahan amunisi. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI Dwi Priambodo di Dusun Banjarsari, Temanggung, Jawa Tengah. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI Dwi Priambodo di rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Kopda RI Dwi Priambodo merupakan salah satu anggota TNI yang meninggal dunia saat menjalankan misi memusnahkan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo. Ayah korban, Rusman, menyebut korban terakhir kali pulang ke rumah keluarganya di Temanggung pada Hari Raya Idul Fitri. Korban juga sempat berpamitan sebelum bertugas di Garut. Baik-baik aja, ya sering berhubungan. Itu mau berangkat ke Garut itu juga minta izin. Pamit lah. Pamit. Sering kontak-kontak juga? Iya, sering. Korban Kopda RI Dwi Priambodo merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi Senin pagi kemarin menewaskan 4 anggota TNI, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Andarohanda Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu April Setiawan. Sementara itu, 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan atas peristiwa ledakan pemusnahan amunisi, kami telah terhubung dengan Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudi Abdillah. Selamat sore, Pak Mahmudin. Selamat sore, Mas Devi. Pak, bisa disampaikan Pak, hingga saat ini perkembangan proses investigasinya seperti apa dan fakta-fakta apa saja Pak yang ditemukan? Baik, terkait dengan masalah investigasi, saya belum bisa berbicara terlalu banyak karena masih tim dalam bekerja. Masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena di sini beberapa saksi yang perlu dipanggil. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kondisi saat ini di lapangan sudah dilaksanakan sterilisasi, kemudian pengamanan di wilayah TKP bersama tim yang sudah ada di sana. Itu juga dengan tim dari pusat, dari Mabes TNI Angkatan Darat, turun langsung ke TKP. Kemudian pada pukul 11.30 tadi siang, Bapak Pangdam 3 Siliwangi didampingi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kapolda Jawa Barat, dan Bupati Kabupaten Garut, serta Ketua DPRD Kabupaten Garut, menjenguk korban ledakan dari amunisi kadaluarsa di Kecamatan Cibalong. Kemudian dari rombongan tersebut, Bapak Gubernur dan para Muspida berada di Kecamatan Cibalong, langsung bertemu dengan keluarga setempat. Demikian. Baik, Pak Mahmudin, tadi juga sempat disampaikan bahwa informasi yang kami terima, warga yang berada di lokasi yang juga kebetulan menjadi korban ini diperbantukan oleh TNI Angkatan Darat di sana. Sebenarnya seperti apa Pak dugaan awal keberadaan warga di sana? Baik, terkait dengan dugaan warga, saya belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut karena tim investigasi masih bekerja keras di sana. Kita tunggu dengar saja. Gitu, Mas. Baik. Pak, tadi Anda katakan di lokasi sudah disterilisasi. Apakah masih ada sisa-sisa amunisi begitu yang katakanlah memang dikhawatirkan bisa membahayakan di lokasi, Pak? Betul, terkait dengan membahayakan memang betul. Coba kita mengantisipasi. Makanya dari tim sterilisasi dan pengamanan tidak membolehkan masyarakat maupun personil yang tidak ada berkepentingan masuk di daerah TKP. Begitu, Mas. Kemudian untuk sterilisasi ini Pak, apakah sepenuhnya dilakukan oleh TNI Angkatan Darat atau memang juga melibatkan polisi, Pak? Kita juga melibatkan dari beberapa instansi yang terkait. Begitu juga dengan pengecekan terhadap identifikasi korban. Ada korban yang sedang hancur. Ya, kita turut berduka cita karena saat ini masih mengidentifikasi ada 3 korban yang belum bisa diidentifikasi, Mas. Untuk terkait dengan masalah alokasi, di lokasinya kita bekerjasama dengan beberapa instansi yang terkait di wilayah tersebut. Demikian, Mas. Baik, Pak. Kemudian tadi pada saat kunjungan ke RSUD Pamengpeuk dikatakan ada santunan uang kerohiman yang akan disampaikan pada para korban. Apakah ini juga mencakup seluruh korban atau warga sipil yang menjadi korban saja? Seluruh korban tadi diinformasikan dari Bapak Gubernur dan juga beberapa faktor di sana memberikan santunan seluruh korban yang saat ini sedang berduka. Begitu, Mas. Baik. Kemudian untuk proses pemakaman Pak dari anggota TNI sendiri kan hari ini sudah mulai dilakukan. Bagaimana laporan yang Anda terima, Pak? Baik, untuk hari ini dari anggota TNI Angkatan Darat sendiri bahwa dari Kolonel CPL Antonius Hermawan saat ini pada pukul 16 akan diterbangkan di Yogyakarta. Kemudian dari beberapa anggota yang lainnya masih di Pusmat. Kemudian ada juga dari anggota yang lainnya seperti Koptu Eri dan Aprio. Tadi pukul 10 dan pukul 16 dilaksanakan pemakaman di kampungnya masing-masing, yaitu di Banjarsari dan di Manado. Begitu, Mas. Baik, Pak, terkait dengan sterilisasi di lokasi sendiri, rencananya apakah dilakukan sepanjang investigasi masih berlangsung ataukah ada waktu tertentu sterilisasi ini dilakukan, Pak? Betul, terkait dengan investigasi kita masih menunggu karena sterilisasi ini tidak boleh
semena-mena terhadap masyarakat atau mungkin juga personil yang tidak berkepentingan masuk. Dan selama masih dilaksanakan investigasi, sterilisasi masih kita lakukan. Begitu. Baik, Pak Mahmudin, informasi yang Anda terima terkait dengan korban yang memang saat ini masih berada di rumah sakit, apakah mereka adalah warga sekitar lokasi ataukah domisili warga dari luar Desa Segara? Dari identifikasi yang kita dapatkan, dari 9 masyarakat yang korban, memang mereka berada di sekitaran TKP. Ada beberapa warga yang dari Cimerak, kemudian dari Kampung Cidahon, Kampung Sakambangan. Ya, itu wilayah di sekitaran TKP saja, Mas. Oh, artinya wilayahnya berdekatan dengan lokasi, Pak, ya? Baik, terakhir Pak Mahmudin, ini kan investigasi masih dilakukan. Kemudian ketika perkembangan ini didapatkan, bagaimana kemudian transparansinya, mungkin informasi akan disampaikan kepada publik seperti apa kemudian prosesnya nanti, Pak? Baik, terkait masalah transparansinya, kita masih mendengar dari tim investigasi. Kita bentuk posko yang ada di Koramil Pamengpeuk, kita posko di sana. Nanti informasi terkait dengan berita-berita kejadiannya kita tunggu dengar, karena tim investigasi saat ini yang datang dari pusat maupun juga dari wilayah masih bekerja keras untuk mencari data-data yang terkait. Baik, artinya posko di rumah sakit, keluarga korban yang memang merasa keluarganya menjadi korban bisa datang dan mengakses informasi dari posko itu ya, Pak? Bisa datang, Mas. Bisa kita terbuka buat untuk umum. Oke, baik. Terima kasih Kolonel Infantri Mahmudin Abdillah, Kapendam 3 Siliwangi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Kami kawal terus informasi dari perkembangan kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Sehat selalu, ya. Pemirsa, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, dimakamkan Selasa siang. Mayor CPL Anda Rohanda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Rock! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo saat upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.
Pemirsa, suasana duka terlihat di rumah duka anggota TNI korban insiden ledakan amunisi. Upacara pelepasan digelar secara militer. Jenazah salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa di rumah duka. Usai menjalani misa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan langsung diberangkatkan ke Yogyakarta dan dimakamkan di TPU Harjowinangun, Sleman. Sementara itu, suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Akibat insiden ini, almarhum Mayor Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 orang istri. Sebelumnya, jenazah Mayor Anda Rohanda dan 2 orang rekannya yang gugur disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pengusaha lokal dan ormas diduga mengintimidasi pengusaha asing di Cilegon dengan meminta jatah proyek sebesar 5 triliun rupiah. Usai jeda, iNews Sore segera kembali. Mantan Wakil Gubernur Jakarta Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya tutup usia. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano datang untuk melayat serta sempat melakukan salat jenazah. Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono dan Rano menghadiri persemayaman Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, Jakarta Timur. Dalam kesempatan ini, Pramono dan Rano juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga almarhum. Selain menghadiri persemayaman, keduanya juga ikut menyalati jenazah dan berada pada syaf atau barisan paling depan. Sebagai masyarakat Jakarta, kami sangat kehilangan. Bagi saya pribadi ini kehilangan yang luar biasa, karena tadi Pak Nur juga bilang 2 bulan yang lalu kami baru saja diterima di rumah beliau di Puncak. Ya itulah kita bicara. Itu aja. Diberitakan sebelumnya Edi Marzuki Nalapraya meninggal dunia pada Selasa pukul 9:50 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta. Edi meninggal pada usia 93 tahun. Edi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta periode 1984 sampai dengan 1987, mendampingi Gubernur Jakarta saat itu R. Suprapto. Edi juga pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia dan disebut. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga melayat mantan Wakil Gubernur Jakarta yang juga Bapak Pencaksilat Dunia, Maijen Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selamat datang kepada Bapak Presiden. Presiden Prabowo melayat ke Bapak Pencaksilat Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jakarta tahun 1984 hingga 1987. Maijen TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya di Padepokan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Bapak Pencaksilat Indonesia itu meninggal dunia pada usia 93 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah. Prabowo mengenang sosok Edi sebagai sosok pahlawan yang berjiwa patriot dan membesarkan pencaksilat sebagai salah satu warisan bangsa. Atas nama pribadi, kita pantas menghormati
seorang pejuang, seorang pemimpin yang memberi contoh, selalu mengutamakan cinta tanah air sampai saya yakin nafas beliau terakhir. Saya kira beliau contoh seorang patriot sejati. Kita lepas beliau, sekali lagi kita kehilangan pejuang yang memberi contoh yang baik. Selamat jalan Pak Edi, menghadaplah kepada Panglima yang tertinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda masih menyaksikan iNews Sore, kali ini bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat, dimakamkan Selasa siang. Mayor CPL Anda Rohanda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Rock! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo saat upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan, salah satu korban meninggal akibat ledakan amunisi kedaluarsa, tiba di rumah duka di Sleman, Yogyakarta, Selasa sore. Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan secara militer. Mobil ambulans yang membawa peti jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan tiba di rumah duka sekitar pukul 4 sore. Peti jenazah kemudian dibawa ke dalam rumah duka untuk disemayamkan. Jenazah kemudian dilakukan misa arwah untuk mendoakan almarhum. Ratusan pelayat nampak hadir memberikan penghormatan terakhir untuk almarhum. Menurut rencana, jenazah Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan akan dimakamkan di TPU Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman.
Dusun ini merupakan tempat kelahiran almarhum dan orang tuanya tinggal hingga saat ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi mengunjungi keluarga korban ledakan amunisi kedaluarsa di RSUD Pamengpeuk, Jawa Barat. Gubernur berjanji akan memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pangdam 3 Siliwangi beserta Forkominda Kabupaten Garut mendatangi RSUD Pamengpeuk untuk melihat kondisi jenazah korban meninggal ledakan amunisi kadaluarsa Selasa siang. Itu orang sudah meninggal. Dalam kunjungannya, Deddy Mulyadi sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan menanyakan kronologi kejadian serta aktivitas keseharian warga yang menjadi korban. Nah, nanti biaya bulanannya, biaya sekolahnya saya tanggung semuanya ya. Deddy Mulyadi pun berjanji akan memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga berjanji akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Oh ya, nilainya per orang 50. Kalau yang sekolah? Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Jadi kan sempat ngobrol langsung di Ya mereka itu bekerja. Pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama, dari 10 tahun, ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari. Dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Tapi memang kemarin itu bisa dikatakan kategori kehilangan kerja. Ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja, ya kecelakaan. Setelah mengunjungi RSUD Pamengpeuk dan bertemu dengan keluarga korban, Gubernur Jawa Barat beserta Pangdam 3 Siliwangi dan rombongan kemudian langsung meninggalkan lokasi. Dari Garut, Jawa Barat, Solihin, iNews melaporkan. Sehari pasca insiden ledakan amunisi kadaluarsa, petugas melakukan sterilisasi di lokasi. Akses jalan menuju lokasi insiden dijaga ketat oleh petugas. Pasca insiden ledakan amunisi kedaluarsa pada Senin pagi, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diizinkan mendekat ke lokasi. Meski demikian, aparat keamanan hingga kini belum menggelar olah tempat kejadian perkara. Insiden ledakan amunisi kedaluarsa terjadi pada Senin pagi. Dalam kegiatan itu, amunisi kedaluarsa milik TNI Angkatan Darat dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tiba-tiba ledakan susulan terjadi dan menewaskan 13 orang yang berada di sekitar lokasi ledakan. Korban adalah 4 orang anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Diduga, warga mendekat ke area ledakan untuk memungut sisa logam amunisi untuk dijual kembali. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. TNI Angkatan Darat mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal. Sementara itu Komisi 1 DPR RI meminta penyelidikan menyeluruh dilakukan TNI atas kasus ledakan amunisi kedaluarsa yang menyebabkan 13 korban jiwa. Gendut,
Pasca kejadian ledakan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 orang dijaga ketat TNI dan polisi di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dijaga ketat anggota TNI dan Satuan Brimob Polri bersenjata lengkap. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan mendekat ataupun masuk ke lokasi ledakan. TNI AD mengaku bertanggung jawab penuh atas kasus ledakan amunisi yang membuat 4 anggota TNI dan 9 warga sipil meninggal dunia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar, di mana untuk warga masyarakat sekitar yang menjadi korban, jajaran Kodam 3 Siliwangi, Korem 062 Tarumanegara dan juga Kodim Garut akan membantu semua proses pemakaman sampai dengan selesai. Sebelumnya, ledakan diduga akibat detonator penghancur yang dipasang untuk meledakkan amunisi, namun lebih dulu meledak saat masih dipasang sebuah lubang besar penghancur dekat pesisir pantai. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media ya, dari pus penerangan baik TNI AD ataupun juga dari instansi terkait ya, itu menyampaikan kepada publik sehingga masyarakat tahu dan tidak menerka-nerka. Kenapa? Karena setiap kali ada insiden yang fatal, suatu bencana yang menewaskan sejumlah orang, pasti muncul berbagai macam pandangan-pandangan individu ataupun pribadi. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Ketika kita bicara tentang areal ini kan adalah areal yang biasa digunakan untuk pemusnahan amunisi dan bahan peledak. Jadi ini bukan yang pertama kali. Tapi tentu saja biasanya lokasi seperti ini tuh luas dan juga bersinggungan dengan lahan ataupun juga pemukiman masyarakat. Ini yang memang kadang-kadang menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita mencoba untuk sterilkan lingkungan tersebut. Gitu. Jadi memang pertanyaan kedua adalah bagaimana masyarakat itu kok bisa menjadi korban. Gitu. Ini yang kemudian harapan saya investigasi yang dilakukan itu nanti tidak dalam konteks mencari siapa yang salah, tapi bagaimana kemudian kejadian serupa ini tidak berulang kembali. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sepasang suami istri di Purbalingga, Jawa Tengah menemukan satu kotak kayu berisi 1 buah granat dan puluhan amunisi di gudang rumahnya. Granat dan puluhan amunisi yang masih aktif ini langsung dimusnahkan dengan cara diledakkan tim Jihandak Brimob Banyumas. Sebuah granat nanas dan puluhan amunisi yang masih aktif ditemukan di sebuah gudang rumah warga di Desa Pengalusan, Kecamatan Mrebet, Purbalingga, Jawa Tengah. Penemuan granat dan puluhan amunisi sontak menggegerkan warga setempat. Penemuan granat dan puluhan amunisi masih aktif itu ditemukan pasangan suami istri Joni Triwahyono dan Menik Priastuti saat keduanya sedang membersihkan gudang milik orang tuanya yang sudah lama tidak digunakan. Keduanya langsung melaporkan penemuan tersebut ke Koramil dan Polsek Mrebet. Polisi dan TNI langsung datang mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Kapolsek Mrebet Ibtu Susetio Yulianto menjelaskan granat dan peluru ditemukan tersimpan dalam sebuah kotak kayu. Isinya 1 buah granat aktif, 1 butir peluru AK-45, 17 butir amunisi FN 9,99 mm, serta 79 butir peluru untuk senjata jenis pistol mitraillera. Pertama-tama aku bersih-bersih rumah.
Tahu-tahu aku menemukan barang militer lain granat, amunisi 97 butir. Lalu saya ngantisipasi ambil resiko, langsung lapor ke Koramil. Granat dan puluhan amunisi yang ditemukan diduga milik orang tua Joni yang merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat tahun 1982. Ada 4 macam, ada granat, kemudian peluru pistol, kemudian peluru FN, kemudian yang enggak panjang itu, peluru apa itu Pak? Panjang itu, yang untuk senjata panjang lah, demikian. Jadi ada 4 macam. Amunisi tersebut masih aktif? Masih aktif. Maka yang bisa di disposal atau mungkin diledakkan biar aman, kita ledakan di sini. Yang lain bisa diamankan nanti di Satbrimob Polri. Sementara proses penanganan melibatkan tim Jihandak Brimob Kompi Banyumas. Granat dan puluhan amunisi langsung dimusnahkan dengan cara diledakkan di tempat yang jauh dari rumah warga. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Bus Sholawat siap mengantar dan jemput jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan ibadah di Mekah gratis. Informasi selengkapnya usai jeda. Mobilitas jemaah haji didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan jemput jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bus Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan syarikah penyedia layanan jemaah haji. Kursi bus berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas Bus Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit. Itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktunya. Sementara itu, bus yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bus hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan bus Sholawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Madinah, Arab Saudi, kami sudah terhubung dengan rekan kami Gigi Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, Gigi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Arista. Gigi, bagaimana update kedatangan jemaah calon haji di Madinah? Ya, Arlista dan pemirsa, proses pemindahan jemaah calon haji Indonesia dari Madinah ke Mekah telah memasuki hari keempat. Sekarang pergerakan semakin membesar. Tercatat sudah ada 42 kloter dengan 17.000 lebih jemaah tiba di Mekah. Secara keseluruhan jemaah yang telah diberangkatkan ke Arab Saudi pun terus bertambah. Berdasarkan data Sispohat, total jemaah calon haji yang diberangkatkan mencapai 85.000 orang dari 219 kloter. Di tengah skala logistik yang besar, fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun di kawasan Masjid Nabawi. Jemaah yang merasa kehilangan barang tak perlu panik atau berasumsi barangnya dicuri. Ada kemungkinan barang hanya tertinggal dan sedang diproses untuk dikembalikan. Dalam mengatasi persoalan tersebut, layanan perlindungan jamaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur
mulai dari sektor 1 hingga 5 di daerah kerja Madinah. Jika ada barang yang tertinggal atau ditemukan, datanya akan langsung dibagikan dalam grup aplikasi percakapan untuk ditindaklanjuti secara langsung. Jika jumlahnya sedikit bisa dijemput langsung, namun apabila banyak petugas pun menyiapkan kendaraan untuk pengembalian ke jemaah. Jemaah diimbau untuk selalu membawa identitas dan menandai barang pribadi dengan informasi lengkap seperti nama kloter, embarkasi hingga nama hotel agar pelacakan bisa dilakukan lebih cepat. Arista dan pemirsa, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPA Arab Saudi telah menyiapkan 205 hotel untuk 203.320 jemaah haji reguler di Indonesia di Mekah. Lokasi hotel sendiri dibagi menjadi 10 sektor yang terletak di kawasan Shisha, Raudhah, Jarwal, dan Misfalah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyediakan bus selawat yang beroperasi 24 jam untuk mengangkut jemaah calon haji dari hotel menuju Masjidil Haram dan kembali lagi ke hotel secara gratis. Namun, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan jemaah saat hendak menggunakan bus selawat. Diketahui ada 3 terminal di sekitar Masjidil Haram yang menjadi pemberhentian bus selawat, yakni Terminal Sip Amir, Jihad atau Ajat, dan Jabal Ka'bah. Bagi jemaah yang menginap di wilayah Shisha dan Raudhah dapat menggunakan bis yang berakhir di Terminal Sip Amir. Bagi jemaah yang tinggal di wilayah Jarwal akan diantar ke Terminal Jabal Ka'bah, sementara jemaah yang tinggal di wilayah Misfalah akan diantar ke Terminal Jihad atau Ajat. Alista. Baik, terima kasih banyak Gigi Irfan atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Semoga ibadahnya lancar dan tetap jaga kesehatan Gigi. Amin. Baik pemirsa, fenomena barang tertinggal kerap terjadi pada jemaah calon haji Indonesia selama berada di Madinah, Arab Saudi. Jemaah tidak perlu khawatir karena layanan perlindungan jemaah daerah kerja Madinah hadir mengatasi masalah tersebut. Perpindahan jemaah dari Madinah ke Mekah tercatat 206 kloter atau sekitar 80.107 jemaah sudah tiba di Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, 11.230 jemaah sudah tiba dari Madinah ke Mekah. Fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun kawasan Nabawi. Mengatasi persoalan tersebut, layanan perlindungan jemaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur, mulai dari sektor 1 hingga 5 daerah kerja Madinah. Jika ada barang yang tertinggal atau ditemukan, datanya akan langsung dibagikan dalam grup aplikasi percakapan untuk ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah setiap harinya kita menerima barang-barang dari bandara itu setiap hari terambil. Selama ini seperti itu, lancar alhamdulillah. Jadi himbauan kami selaku Kasih Linjam agar para jamaah senantiasa menjaga diri, ya selalu membawa identitas, ya jangan sampai identitas ini lepas dari dirinya, karena suatu saat seandainya jamaah ini nanti tersasar, itu kita mudah mencarinya. Jemaah diimbau untuk selalu membawa identitas dan menandai barang pribadi dengan informasi lengkap agar pelacakan bisa dilakukan lebih cepat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Bagi jemaah calon haji ada sejumlah imbauan atau larangan ketika berada di kawasan Masjidil Haram. Salah satunya adalah merokok. Merokok bukan hanya dilarang, tetapi pelakunya bisa terkena hukuman berat. Ada sejumlah larangan bagi jemaah calon haji saat berada di kawasan Masjidil Haram. Pertama, jamaah calon haji Indonesia diingatkan agar tidak merokok selama menjalankan ibadah di Masjidil Haram. Ada hukuman berat bagi jemaah yang merokok di Masjidil Haram. Yang kedua, jemaah juga dilarang membuang sampah sembarangan di lingkungan Masjidil Haram. Ketiga, jangan sembarangan memungut benda tercecer di kawasan Masjidil Haram karena akan terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Jika melihat benda tercecer, jemaah bisa menghubungi askar atau polisi setempat.
Himbauan kepada jamaah agar jamaah itu jangan pernah sekali-sekali merokok. Merokok di lingkungan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, apalagi sampai di dalamnya. Ini bukan hanya diberikan denda, tapi juga ada hukuman selama 6 hari bagi jamaah atau petugas juga yang melanggar itu. Yang keempat, jangan membentangkan tanda-tanda kelompok atau spanduk. Tindakan tersebut sangat dilarang oleh otoritas tempat. Terakhir, jangan berkerumun terlalu lama karena akan langsung didatangi oleh pihak keamanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Lebih dari 9.000 jemaah haji Indonesia telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Salah satunya adalah penjual sandal plastik asal Makassar yang sudah menunggu selama 15 tahun. Berdasarkan data dari sistem komputerisasi haji terpadu, sekitar lebih dari 76.000 jemaah asal Indonesia sudah tiba di Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, lebih dari 9.000 jemaah diantaranya telah tiba di Mekah, Arab Saudi. Salah satunya adalah Nurdiana Alam, penjual sandal asal Makassar, Sulawesi Selatan. Nurdiana mengaku senang dan terharu akhirnya bisa menunaikan ibadah haji tahun ini setelah menunggu selama 15 tahun. Alhamdulillah sangat terharu sekali. Alhamdulillah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Berapa lama menunggu? Kurang lebih 15 tahun. Iya. Pengalaman dari Madinah ke sini? Ya, alhamdulillah pengalamannya sangat menarik, Pak. Pas sampai di Madinah semua, apalagi pengalaman yang terbaik pas masuk Raudah. Saya masuk Raudah 2 kali pakai nusuk sendiri. Saya langsung berdoa depan mimbar. Pertama paling depan itu pengalaman yang paling berkesan di hidupku. Pemirsa, Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Partai Perindo Papua di Kota Jayapura. Dengan kepengurusan baru ini menjadi bagian dari penguatan struktur Partai Perindo yang akan terus dilakukan di berbagai daerah. Penyerahan bendera Pataka oleh Bendahara Umum Partai Perindo Michael Victor Sianipar kepada Ketua DPW Partai Perindo Papua Billy Tony Suae menjadi penanda disahkannya kepengurusan baru DPW Partai Perindo Provinsi Papua. Partai Perindo berharap kepengurusan baru ini dapat memperkuat dukungan kepada calon gubernur dan wakil gubernur Papua Matius D. Fakhri dan Aryoko Ramaropen dalam proses pemungutan suara ulang yang diagendakan pada Agustus 2025 mendatang. Bahwa ada agenda besar di Papua mengikuti dari putusan MK terkait dengan PSU, pemungutan suara ulang yang akan dilakukan di bulan Agustus nanti. Jadi dari Perindo kami merapatkan barisan kembali, konsolidasi, karena kami solid mendukung Pak Matius Fakhri untuk terpilih menjadi Gubernur Provinsi Papua. Harapan kami yang pertama, Perindo akan kami solidkan, akan kami besarkan di 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua. Kami setelah dilantik ini, kami akan berkonsolidasi dengan DPD-DPD di mana merestrukturisasi kepengurusan. Kepengurusan baru Partai Perindo di Provinsi Papua ini juga diharapkan dapat memperkuat struktur partai sebagai bekal menghadapi pemilu 2029 mendatang. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, badai PHK yang menerjang Indonesia sejak awal tahun 2025 semakin memprihatinkan. Partai Perindo meminta pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah taktis dan strategis untuk segera menyelesaikan masalah yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Tahun 2025 menjadi ujian berat bagi masyarakat Indonesia. Lonceng duka berbunyi akibat badai PHK yang melanda berbagai sektor industri di Indonesia. Kementerian Tenaga Kerja mencatat lebih dari 24.000 orang terkena PHK hingga April 2025. Jumlah ini membuat angka pengangguran di Indonesia semakin meroket. Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran hingga Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang.
Meningkatnya jumlah PHK dan pengangguran di Indonesia tentu akan berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Partai Perindo meminta pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah taktis dan strategis agar lapangan kerja kembali terbuka di Indonesia. Menurut kami, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam bentuk insentif investasi kepada pelaku usaha. Dalam bentuk bisa jadi entah pengurangan angka pajak atau pemotongan pajak, kemudian bisa jadi dengan kepastian hukum, kemudian bisa jadi juga dengan melakukan perluasan terhadap permodalan, kemudahan permodalan, bisa jadi juga kemudahan terhadap perizinan, sehingga akan terbuka lagi lapangan kerja baru dan mungkin bisa menciptakan wirausaha-wirausaha baru. Partai Perindo juga mendorong pemerintah untuk terus bergerak meyakinkan kembali kepercayaan para investor dan pelaku usaha agar mereka mau berinvestasi dan melakukan ekspansi bisnis di Indonesia, sehingga akan tercipta lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafiqoh Sutrisno Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan.